kami hormati, sesuai undangan dari Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, siang hari ini ngrawuhaken Bapak Ibu Punggowo Pangarso di beberapa kalurahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Izinkan kepada saya tidak bisa matur satu persatu dari lenggah Bapak Ibu pinongko pangarso saking kalurahan. Ingkang bagan derek bingah mangayu bagio, karena di awal bulan atau di akhir bulan awal bulan ini Bapak Ibu bisa kembali rawuh dan menghadiri apa yang menjadi undangan dari Dinas Pertanahan. Bapak Ibu, sebelum nanti kita sampaikan waktu sepenuhnya kepada yang kami hormati Bapak KMT Pangarso Wijoyo. Beliau yang nanti akan memberikan banyak hal seputar pertemuan di kesempatan siang hari ini. Dan lenggah di samping beliau ada Ibu Kepala Bidang, Ibu Fifty. Ya, Bapak Ibu, siang hari ini nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu ada dua acara. Acara yang pertama nanti BIMTEK bersama narasumber, dan nanti sesi yang kedua adalah sesi talkshow, dan dalam sesi talkshow itu nanti akan kita adakan recording dulu, rekaman dulu, dan besok akan kita siar di 3 media. Bapak Ibu izinkan kepada kami, satu akun YouTube-nya milik Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo, yang kedua melalui akun YouTube-nya Mega Suara Kulon Progo, dan yang ketiga melalui media radio 93,8 FM Mega Suara radionya Kulon Progo sebagai mitra kerja dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo. Marilah Bapak Ibu, acara BIMTEK siang hari ini kita mulai. Terlebih dulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Lenggahkan dimirungan detungo kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tema kita atau mengawali talkshow di siang hari ini, kita mengambil tema kelembagaan Puro Pakualaman dan pendaftaran tanah kadipaten. Tema kita adalah itu. Semoga ini menjadi wacana, menjadi satu kajian informasi terbaru di hadapan Bapak Ibu, apalagi Pak Lurah, Bu Lurah yang baru, masih berusia baru, saya matur begitu. Nanti banyak hal yang mungkin bisa didapatkan, karena ada Ibu Kepala Bidang, nanti juga akan memberikan tanggapan, memberikan jawaban. Hanya kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sesi tanya jawab nanti akan kita buka di acara talkshow. Terus monggo mangke kapenggali langkung rumiyin, lajeng mangke di acara talkshow dimulai baru ada sesi tanya jawab. Kurang lebih seperti itu. Mohon dengan hormat kepada Bapak narasumber KMT Pangarso Wijoyo untuk berkenan memberikan pangantikan. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, sampai pagi ini kita diparingi sehat. Tidak tahu besok, insya Allah seterusnya juga sehat terus Bapak Ibu semua. Oke. Matur nuwun, saya diparingi kesempatan, diberi waktu untuk duduk di hadapan Bapak Ibu semua, yang saya suruh diberi judul apa tadi?
kelembagaan Puro Pakualaman dan pendaftaran tanah kadipaten. Kelembagaan yang pertama, sebetulnya saya kurang siap kelembagaan, tidak saya bawa. Tapi intinya bahwa kelembagaan di Kadipaten Pakualaman adalah merupakan lembaga hukum yang diakui oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan. Dan turunan-turunannya yaitu ada Perda-Es nomor 1 dan lain sebagainya. Itu kelembagaan yang ada di Puro. Sedangkan untuk prosesi tanah ada pada bagian Kawedanan Purworekso. Purworekso adalah membawai 2 panitikisme. Sebentar, keliru kali saya. Membawai 2 tentang gedung dan tanah. Itu Kawedanan, maaf keliru, Kawedanan Kaprajan membawai Purworekso dan Panitikismo. Itu tadi tidak siap jadinya, tidak baca. Kira-kira itu jadi yang jadi kelembagaannya memang di situ. Kalau Bapak Ibu pingin konsultasi tentang tanah, bisa datang ke Panitikismo. Kalau tentang bangunan-bangunan, tentang ke Purworekso. Tapi dua-duanya itu adalah satu kawedanan, yaitu Kawedanan Kaprajan, yang saat ini disepuhi oleh penghageng, namanya penghageng Kawedanan nah itu Pak Bayudono atau asmo paringan dalem KPH Suryo Adinegoro. Itu di Kawedanan membawai Kaprajan maupun Panitikismo. Purworekso dan Panitikismo. Kawedanane Kaprajan, betul Bu Gita. Maka enggak tahu nih kenapa kok grogi ya saya ya di hadapan Bapak Ibu ya. Pak Lurah Bu Lurah tadi ini. Garis besarnya terutama sama Pak Lurah ya. Ya nanti janjinya apa disampaikan di sini. Jadi kepemilikan tanah Kadipaten Pakualaman yang berada di Kulon Progo. Ini Kulon Progo semua atau Bu? Kulon Progo agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Di monggo semuanya. Tapi termasuk tanah desa yang ada di wilayah 4 kecamatan itu juga milik Kadipaten Pakualaman. Di wilayah Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, kecuali yang pemerintah kelurahan membeli sendiri, yang asal usulnya semuanya adalah milik Kadipaten Pakualaman. Tapi kembali lagi bahwa semua tadi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Monggo dikelola yang baik, yang benar. Kalau sekiranya ragu, monggo didiskusikan di Kadipaten Pakualaman atau di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini tadi ini wis masuk sing tanah mau ya. Sesuai ketentuan yang ada, sesuai Pergub 493433
itu semuanya sudah diatur, prosesinya semua melalui pemerintah. Kalau untuk prosesi sertifikasi berawal dari pemerintah kalurahan, terus ke pemerintah daerah, yaitu khususnya di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Tidak bisa langsung ke kadipaten karena sudah diatur oleh pemerintah seperti. Yang langsung bisa, tapi pengecualian hal-hal tertentu bisa langsung, tapi sebesar-besarnya adalah melalui pemerintah kalurahan, pemerintah kabupaten, baru ke provinsi dan ke Kadipaten Pakualaman. Dalam rangka percepatan, karena ini kalau dihitung dari Undang-Undang Keistimewaan sudah 10 tahun lebih ya Bu. Ini bisa percepatannya dengan kami nanti akan menggunakan awal dengan istilah palilah dalem. Palilah dalem adalah kekancingan sementara sambil menunggu proses berikutnya. Jadi apabila dari kalurahan akan memanfaatkan tanah-tanah tersebut, tidak menjadi hambatan proses itu. Yang penting dilalui. Untuk percepatannya ada palilah dalem dulu sambil menunggu proses-proses selanjutnya. Cuman tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi misalnya yang mendapat palilah itu salah satu proses perizinan, bukan izin. Jadi misalnya saya dengar, tapi mudah-mudahan tidak ada, yang sudah mendapat palilah sudah langsung bangun, itu salah. Palilah untuk mengurus proses-proses perizinan selanjutnya. Misalnya dari proses Bu Vita yang ada di Dinas PTR, mana bukti izin tanahnya yang akan digunakan, nah, itu bisa menggunakan palilah itu, palilah dulu. Nah, kalau mau dipakai membangun pakai apa, nah, itu prosesnya lain. Misalnya untuk ngurus IMB, palilah bisa digunakan hak atas tanahnya itu. Monggo nanti mungkin akan diberi waktu ya diskusi yang lebih lengkap. Jangan sampai terjadi kasus seperti di Sleman. Oke, kita hindari, kita berusaha jangan sampai seperti itu. Monggo yang sudah terlanjur diskusikan dengan kami, nanti kita carikan solusi terbaiknya sebaiknya. Kadang tidak ada yang keliru, cuman banyak di kalurahan belum baca aturan itu gitu, atau kelewatan tentang hal itu. Baik itu nek Pak Lurah ki kerep ganti Jogoboyo ini terutama nih. Jadi ada Pergub 34, Pergub 49, monggo itu dipelajari karena itu sangat penting pegangan kita. Kalau nanti sampai masuk ranah hukum itu ya itu yang ditanyakan. Jadi ini malah saya terima kasih diacarakan ini Bu Vita. Mudah-mudahan kami bisa membantu di kelurahan supaya jangan keliru dalam pemanfaatan itu. Yang sudah terlanjur mari kita tertibkan bersama-sama. Kami membantu, dawuhnya membantu kalurahan untuk pemanfaatan itu supaya tidak melanggar hukum.
Ini kami siap. Mungkin itu barangkali nanti akan lebih jelas lagi kalau diberi waktu untuk kami berdiskusi dengan Pak Lurah maupun Bu Lurah. Terima kasih, kami konturahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ikhlas, semoga paringi tepuk tangan dulu. Saya sengaja tadi belum memperkenalkan nama khas beliau karena saya menyaksikan dan saya tahu ada Pak Lurah yang baru, terus ada utusan perangkat kalurahan ingkang enggal juga. Lah, saya dengan beliau itu sudah tahu puluhan tahun, dan nama beliau ini sebetulnya adalah Bapak R. Sukoco MM. Lah, kalau dulu Bapeda aja Pak J, pernah ngasut di Bapeda juga gue. Oh PU, wah di PU-nya Kulon Progo. Terus seputar Kulon Progo, seputar pembangunan yang ada di wilayah kita, Pak Sukoco ini sangat perso dan sangat paham. Bapak Ibu, Pak Lurah, Bu Lurah, utusan dari Kalurahan ingkang tuhu kinurmatan, sebelum nanti acara selanjutnya forum tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Mas Dito, penyiar dari Mega Suara, karena lenggah juga Ibu Kepala Bidang, monggo Ibu memberikan pangandikan dulu ya 15 menit ya Bu ya. Cukup tidak cukup kasuwun, nanti kita lanjut di forum tanya jawab di saat talkshow. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Bidang Bu Vita, semoga waktu libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Mas Indra, yang terhormat Pak Kanjeng Mas Tumenggung Pangarso Wijoyo, Pangarso Wijoyo nggih, dan Bapak Ibu Lurah yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas antusiasme Bapak Ibu semua bisa kita sama-sama hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan mengenai tanah kadipaten yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang selama ini kita kelola. Kita perlu memahami bahwa tanah desa maupun tanah PA, tanah kadipaten yang ada di Kulon Progo ini bukan punya kita. Kita di Kabupaten Kulon Progo ini hanya diberi hak untuk mengelola, hanya diberi untuk hak memakai. Namun yang memiliki adalah pihak kadipaten. Nah, selaku pihak yang menggunakan itu sebaiknya ya memang kita harus mengikuti, mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sekiranya nanti memang belum didaftarkan untuk pendaftarannya, monggo nanti Bapak Ibu mirsani lagi tanah-tanah yang ada di wilayah Bapak Ibu. Itu bisa kita lihat dari dokumen yang ada di desa, ada di leger maupun di letter C, itu kita cermati mana yang belum didaftarkan, itu segera berkoordinasi dengan kami untuk segera kita daftarkan sehingga nanti ke depannya lebih tertib administrasi dan kita juga bisa lebih punya dasar yang kuat dalam memanfaatkan tanah tersebut. Kemudian dari segi pemanfaatannya juga kita tidak boleh lepas dari aturan yang ada sebagai pihak yang diberikan anggaduh dari pihak kadipaten untuk mengelola, memakai. Nah, kita juga harus terlebih dahulu minta izin kepada yang punya tanah. Mungkin selama ini sudah banyak tanah-tanah kalurahan maupun tanah kadipaten yang sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial maupun juga swasta maupun kemasyarakatan. Nah, ini juga monggo kita cermati kembali mana yang belum ada izinnya, kita segera ngurus izin. Tadi sudah Pak Koco menyampaikan ada palilah nggih. Palilah ini izin sementara sebelum terbit kekancingan nggih Pak Koco untuk memanfaatkan tanah-tanah kadipaten yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Memang akhir-akhir ini banyak
tersorot nggih kasus-kasus pemanfaatan tanah kalurahan maupun tanah kadipaten yang belum berizin maupun sudah berizin tetapi penggunaannya berbeda daripada izin yang digunakan. Misalnya izin untuk digunakan untuk apa ya, kios misalnya, tetapi ternyata dipakai untuk rumah tinggal. Nah itu kan juga tidak dibenarkan. Kita sudah punya acuan untuk tanah-tanah kasultanan, kadipaten maupun tanah kalurahan ini mengacu kepada undang-undang keistimewaan dan turunannya itu adalah peraturan gubernur. Jadi kalau secara umum undang-undang itu peraturan pelaksananya adalah dengan peraturan pemerintah. Tetapi khusus untuk undang-undang keistimewaan ini peraturan pelaksanaannya langsung dengan peraturan gubernur. Jadi tidak perlu lagi menggunakan peraturan pemerintah, langsung Pak Gubernur bisa menerbitkan peraturan sebagai pelaksanaan dari undang-undang keistimewaan. Kita ada peraturan gubernur nomor 33 itu tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan kadipaten. Kemudian peraturan gubernur nomor 34 itu tentang pemanfaatan tanah desa atau tanah kalurahan. Yang dilanjutkan dengan Pergub nomor 49 tahun 2018 tentang tata caranya. Tata caranya memanfaatkan itu bagaimana, itu diatur di Pergub 49. Monggo Bapak Ibu mencermati kembali aturan-aturan itu, kita jadikan pegangan untuk kita bisa melangkah dan mengambil tindakan terhadap tanah-tanah kadipaten maupun tanah kelurahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah kelurahan maupun oleh masyarakat. Namun memang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini ada surat terakhir dari provinsi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY bahwa untuk pemanfaatan tanah-tanah kalurahan yang digunakan oleh swasta ini prosesnya mohon untuk dihentikan dulu karena akan ada perubahan peraturan gubernur nomor 34 tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Nah ini informasinya memang sudah mendekati final perubahannya sudah tahap akhir, dalam waktu dekat akan diterbitkan sehingga proses-proses yang dimanfaatkan oleh pihak swasta ini diminta untuk stop dulu, nanti menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Itu baru kemarin ya kami terima suratnya, ini mungkin Bapak Ibu belum terima karena kami juga baru terima, belum ada dispo dari Bapak Bupati. Kita menunggu dispo Bapak Bupati. Nggih, suratnya ditujukan kepada Bapak Bupati. Oh iya, udah ganti ya Bupati ini ya. Udah Bu ya, Bu PJ ya. Iya, nggih. Nah, ini nanti begitu nanti kita sudah menerima disponya akan kami teruskan kepada Bapak Ibu semua. Untuk keistimewaan ini kan memang adanya di DIY. Di DIY bahwa pengawasan tanah kasultanan maupun kadipaten itu dilakukan oleh pihak kasultanan dan kadipaten. Namun pihak kasultanan dan kadipaten bisa dibantu oleh dinas dalam memfasilitasi untuk pengawasan dan pemanfaatan tanah kadipaten ini. Tetapi memang di dalam aturan keistimewaan itu karena keistimewaan itu adanya di DIY, maka dinas yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan tanah-tanah kasultanan dan kadipaten ini adalah dinas PTR DIY, tidak di kabupaten. Nah, peran kami apa? Peran Bapak Ibu semua apa? Nah, kita membantu dan PTR DIY itu juga akan berkoordinasi dengan kami di kabupaten maupun dengan Bapak Ibu di kalurahan untuk ikut bersama-sama kita melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah-tanah kasultanan, tanah kadipaten maupun tanah kalurahan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Terkait dengan pemanfaatan ini memang sekarang ini memang kita harus lebih hati-hati nggih. Lebih hati-hati karena ya banyak hal yang sudah berkembang dan
ini menjadi sorotan, jadi memang kita minta Bapak Ibu dalam pemanfaatan tanah kadipaten maupun tanah kelurahan agar tertib administrasi. Jika belum ada izinnya, monggo jangan diteruskan dulu pembangunannya. Jangan diteruskan dulu prosesnya. Tunggu sampai izinnya keluar dari Bapak Gubernur, baru kita bisa melangkah untuk selanjutnya, nggih. Ini kita tidak mau yang kejadian di Sleman itu ada di Kulon Progo itu jangan sampai. Kita ingin Bapak Ibu tenang, aman dan lancar ya dalam menjalankan pemerintahan di kelurahan, terutama terkait dengan masalah tanah ini. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab di talkshow, nanti Bapak Ibu bisa menyimpan dulu pertanyaannya untuk nanti disampaikan pada sesi talkshow yang berikutnya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ini juga direkam Bapak Ibu, mohon tepuk tangan untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo. Semakin menarik dan semakin kita ketahui ternyata keperuntukan tanah yang ada di Kulon Progo, baik itu tanah pakualaman maupun tanah kasultanan, begitu ada aturan dan peraturannya Pak ya. Apalagi maraknya guliran-guliran dana keistimewaan itu mungkin memantik warga masyarakat untuk bisa menelurkan ide-ide baru, menelurkan gagasan baru untuk mengangkat ekonomi yang ada di wilayahnya. Tapi ternyata sekali lagi peran dari tokoh nomor 1 yang ada di wilayah pemerintah setingkat kelurahan sangat penting dan sangat diperlukan. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan kebijakan tapi berbenturan dengan aturan yang ada, justru malah membuat tatanan menjadi terkendala begitu. Ya, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acaranya, dan sekali lagi pertanyaan monggo disimpan dulu, nanti penjenengan akan diajak untuk masuk di sesi tanya jawabnya di acara talkshow. Dan perlu kita sampaikan, acara ini Bapak Ibu kerja bareng Mega Suara Radionya Kulon Progo dengan IBIS. Ini adalah sekian banyak hotel yang sudah bisa kita tempati, dan ini mungkin dulu Pak Koco menggalihaken rikala semanten ya Pak nggih. Sudah berkeinginan, sudah mempunyai tatapan masa depan Kulon Progo arahnya mau kemana, ternyata alhamdulillah bisa wujud. Kita bangga punya IAA, kita bangga punya hotel berkelas bintang internasional gitu. Lah pagi siang hari ini kita juga bangga Bapak Ibu mungkin baru ada yang kali pertama tindak mriki gitu. Nggih, sami kalih kula ugi ngoten. Nggih, kita turut mengisi nggih Pak Koco nggih. Nggih, baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selesai acara BIMTEK siang hari ini, dan nanti insyaallah akan hadir juga Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Semakin menarik nanti pembicaraan topik kita, bedah tema kita yang siang hari ini kita angkat, kelembagaan, Puro Pakualaman dan pendaftaran tanah kadipaten. Sesaat kita rehat dan setelah kita akan kembali lagi. Tetap bersama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo.